Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ajarkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada kedua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Rita, Salam. Selamat pagi, Bu. Dan ini katakan Alvin, Hadir, Bu. Gerindra, Nakir, Marcelo dan Pinjar, Rizky, Fajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar kita tambah semangat, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri dulu. Jadi ice breaking kita pada pagi hari ini adalah kata ibu berkata. Jika ada ibu berkata, kalian harus melakukannya. Jika ibu sebutkan tidak ada ibu berkata, jangan dilakukan. Misalnya, ibu berkata pegang perut, harus kalian pegang. Kalau ibu cuma bilangkan kata tangan, jangan dipegang. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu, aku. Kita mulai. Satu. Ibu berkata pegang muka. Ibu berkata pegang kepala. Lutut. Jadi beda-beda juga ada bilang ibu berkata. Sudah, kita ulangi lagi. Dihukum Bu sekarang, Bu. Ya, nanti. Sebenarnya, Bu. Kita mulai ya. Ibu berkata pegang mata. Ibu berkata pegang telinga, bahu. Ibu berkata pegang teman. Ibu berkata pegang meja, hidung. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tes yang harus kalian kerjakan dan isinya tentang materi kita pada hari ini.
Apa karya ilmiah, Pak? Ya, silakan. Karya ilmiah secara umum karya ilmiah berisi tentang data dan fakta serta solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Oke. Itu adalah pengertian karya ilmiah. Ada lagi? Ada tuh. Setuju semua pendapat abang ini? Setuju. Karya ilmiah? Karya ilmiah adalah Yang berisi tentang data dan fakta serta solusi untuk menyelesaikan masalah. hasil penelitian. Iya. Jadi karya ilmiah itu tidak bisa dibuat asal-asalan berdasarkan pendapat ataupun opini seseorang saja tanpa dibuktikan kebenarannya. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua mengerti bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah. Ada 3 bagian penulisan karya ilmiah. Sistematika yang pertama itu ada bagian awal, inti, dan akhir ataupun penutup. Oke? Oke, kita masuk di materi kita yaitu karya ilmiah. Jadi, apa itu karya ilmiah? Karya tulis ilmiah atau bisa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi di sini karya ilmiah itu merupakan suatu kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian dan itu pun disusun menggunakan sistematika. Lalu bisa dikerjakan oleh seseorang ataupun kelompok. Adapun bidang-bidang yang di dalam karya ilmiah itu ada pendidikan, ada bidang psikologi, ekonomi dan lain-lainnya. Oke, karya ilmiah bisa kita lihat ada artikel, ada makalah, ada deskripsi, ada rekan kerja ataupun paper, tesis dan disertasi. Dan biasanya contoh-contoh karya ilmiah ini akan bisa kalian temukan pada saat kalian kuliah, pada saat kalian bekerja. Nanti kalian akan mengalami membuat karya ilmiah tersebut. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian karya ilmiah dan contoh-contoh dari karya ilmiah. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur karya ilmiah. Di sini bisa kita lihat ada 8 struktur karya ilmiah. Jadi kalau kita mau menulis karya ilmiah, kita harus tahu dulu apa aja struktur dari karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul ini biasanya itu mencakup topik apa yang kita bahas mengenai karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini biasanya isinya tentang rangkuman dari keseluruhan isi karya ilmiah yang kita tulis. Selanjutnya ada pendahuluan. Biasanya pada pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, urusan masalah, dan tujuan penelitian kita. Nah, selanjutnya kerangka teori. Biasanya kerangka teori ini berisi tentang teori yang mendukung karya ilmiah kita yang kita teliti. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah metode yang kita pilih untuk melakukan penelitian pada karya ilmiah yang kita tulis. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Pada pembahasan penelitian ini ada isinya itu mengenai proses kita dalam melakukan penelitian. Oke, dan yang terakhir itu adalah lampiran. Lampiran ini isinya biasanya tentang data-data yang kita lampirkan di dalam seperti mungkin dokumentasi kita ketika melakukan penelitian. Ya, itu mungkin beberapa penjelasan mengenai struktur karya ilmiah. Di sini ada yang bertanya tentang struktur. Oke. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengertian, contoh, dan struktur dari karya ilmiah. Sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan, tetapi kita bagi kelompok dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sini saya bagi kelompok. Yang kelompok pertama nanti di dalam ada Alvin Rizky, Yerinda, Desya, Marcelo, Hati, Marvin, Walter, dan Nico. Untuk kelompok kedua nanti ada Obed, Ronaldi, Petrus, Rafael, Luis, dan Ramon. Kelompok ketiga nanti ada Mikael, Bayu, Ahmad Fauzan, Richard, Rizky, dan Fajar. Di sini ada beberapa pertanyaan, kalian jawab secara kelompok ya.
Saya kasih waktu 15 menit. Saya hukuman kembali ya. Udah paham ya? Oke, saya hukuman ya. Oke, baiklah semuanya. Setelah kita telah melakukan pengerjaan kelompok yang sudah dilakukan bersama teman diskusinya, saya rasa semua kalian sudah mengumpulkan dengan ini mengenai teks karya ilmiah. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya nanti mau perwakilan dari masing-masing kelompok berikan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan kelompok 1. Angkat tangannya dan sebutkan. Berdiri, Pak. Karya ilmiah secara umum, karya ilmiah berisi tentang data dan fakta serta solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilan kelompoknya untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Pak. Jadi untuk karya itu berupa bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir argumentasi. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Oke, nomor 2. Selanjutnya nomor 2, mari kita lihat bersama-sama. Tentang karya ilmiah dalam skripsi, artikel. Oke, baiklah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya rasa semua di sini dari pengerjaan tugas-tugas yang sudah dilakukan, saya rasa sudah mulai mengerti dan memahami apa itu dari pengertian karya ilmiah, kemudian definisinya, kemudian itu ada definisi, kemudian ada struktur. Oke. Kemudian kita akan bertemu di minggu berikutnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan dari alas pimpin kembali. Doa besar Tuhan. Ada Bapak Guru kita. Besar.